Dalam mewujudkan rumah layak huni untuk masyarakat menengah ke bawah, pemerintah harus dapat lebih melirik kembali program tersebut agar tepat sasaran dan akuntabel. Pasalnya di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, rumah layak huni atau rutilahu masih terbilang kurang. Untuk mendapatkan rumah yang layak huni di kota terbilang sangat mahal. Masih banyak warga yang hidup di dekat pinggiran sungai dengan kondisi rumah yang ala kadarnya. Namun karena terletak di pusat kota ditambah akses yang mudah untuk beraktivitas, maka tak banyak warga yang memilih untuk tetap tinggal di kondisi seperti itu. Mengingat untuk memiliki rumah layak huni di pusat kota Bandung terbilang cukup mahal, karena secara standar, rumah layak huni memiliki beberapa ketentuan, yaitu akses air bersih, memiliki akses listrik dan udara yang baik, ruangan yang cukup, serta akses disabilitas untuk memudahkan dirinya bekerja. Hal tersebut dikatakan oleh dosen SBM ITB sekaligus pengamat properti atau kelompok bisnis dan keuangan, Raden Aswin Rahadi mengatakan bahwa dengan melihat spesifikasi tersebut, bagaimana harus dicapai oleh semua masyarakat, terutama masyarakat yang menengah ke bawah yang harus diperhatikan. Jadi rumah yang layak huni itu mencerminkan kesejahteraan dari masyarakat Indonesia itu sendiri ya. Jadi hunian yang aman, yang nyaman, dan memiliki akses fasilitas dasar itu dapat meningkatkan kualitas hidup dari mereka. Masalah utama yang kita hadapi sekarang adalah mengenai keterbatasan lahan, terutama di lokasi-lokasi yang di tengah kota, dan juga kemampuan finansial masyarakat yang perlu diatasi supaya masalah ini dapat diselesaikan dengan cepat. Suatu rumah yang kita dapat sebutkan sebagai layak huni itu harus memiliki yang pertama ya, akses air bersih. Dia memiliki akses sanitasi yang baik, memiliki akses listrik, ya, ventilasi udara yang baik, dan juga ruangan yang cukup, dan tentunya memiliki aksesibilitas yang mudah untuk dicapai kemana-mana gitu ya. Dia juga harus memiliki sistem drainase yang bisa mengalir dengan baik, dan namanya juga rumah berarti kan dia harus punya terjaga privasi yang dapat dijaga oleh penghuninya. Nah, tantangan utama yang paling utama di sini dilihat adalah dengan semua spesifikasi seperti itu, bagaimana agar bisa dicapai oleh semua masyarakat, terutama yang masyarakat yang berpenghasilan rendah. Gitu. Itu yang mungkin kita harus pastikan ya seperti itu. Ya, kalau sekarang kondisinya memang isu utamanya adalah mungkin pemerataan pembangunan ya di sini ya. Jadi kalau lokasi kita ngomong mungkin tanah itu lokasi mungkin masih banyak, tapi untuk yang terkonsentrasi ada di tengah kota atau di tengah kota besar itu memang sudah terbatas gitu. Jadi itu masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat sekarang, sehingga ya perlu dicarikan solusi oleh pemerintah gitu ya. Pemerintah sudah melakukan banyak hal sebenarnya kan, misalkan contohnya dia udah buat program 1 juta rumah, dia buat KPR bersubsidi, dia juga bantu dari sisi DP, kemudian juga dia buat develop banyak sekali rusunawa-rusunawa yang affordable gitu ya. Nah, tinggal nantinya dari semua aktivitas ini dapat dilakukan untuk tepat guna dan tepat posisinya di kota-kota besar ini supaya masyarakat dapat tinggal dengan nyaman ya, seperti itu. Sementara, hal serupa dikatakan oleh pakar komunikasi publik pasca sarjana Universitas Pasundan, Idi Subandi Ibrahim, bahwa tantangan masyarakat dan pemerintah khususnya adalah warga yang seumur hidupnya berpenghasilan di bawah rata-rata, sehingga seumur hidup tidak akan mampu membeli rumah. Disinilah peran pemerintah untuk membantu dengan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran kepada warga kurang mampu. Sementara, salah satu warga bernama Budi Utomo mengatakan sebenarnya masalah rumah layak huni atau perumahan untuk warga menengah ke bawah yaitu harga murah, sederhana namun tetap bagus. Hanya saja terkadang terlalu mahal untuk memiliki rumah di perkotaan, penghasilan minimal 10 juta rupiah karena harus lebih besar dari cicilan, yang cicilan rumahnya mencapai 6 juta rupiah per bulan. Saya kira tantangan masyarakat, pemerintah kita khususnya dan masyarakat yang memiliki kemampuan yang mungkin seumur hidup dia dengan penghasilan tertentu dia tidak akan bisa memiliki rumah. Saya kira memang harus dilakukan oleh pemimpin ya, harus membuat kebijakan yang niat baik kalau kata saya. Niat baik, kemudian tepat sasaran.
Jadi niat baik dan tepat sasaran itu artinya pemerintah harus berusaha menggunakan dana dan mencari orang-orang yang memang selama ini dia kesulitan tempat berteduh ya. Bayangkan aja kita udah 80 tahun merdeka misalnya, masih ada warga yang beratap langit dan berlantai tanah. Itu kita belum merdeka kalau menurut saya, kalau masih ada warga seperti itu. Atau sekian puluh tahun bekerja tapi tidak memiliki rumah. Jadi kebijakan-kebijakan yang yang tepat sasaran, yang berpihak kepada pegawai rendah, kemudian buruh yang punya penghasilan mungkin di bawah standar untuk mencukupi kebutuhan. Masalah perumahan, ya itu menurut rakyat ya cari yang murah tapi sederhana ya memuaskan. Cuman terlalu mahal hanya untuk orang-orang tertentu yang gajinya di atas 10 juta ke atas. Untuk tingkatan UMR ya boro-boro untuk ke sana ya minimal selamanya nggak akan punya rumah lah untuk UMR. Seharusnya seperti apa sih, Pak? Ya seharusnya minimal uang muka dengan yang murah, misalnya ya 3 juta, 4 juta, ya 5 juta ke bawah lah, terusan cicilan dengan yang murah misalnya dengan harga 1 juta per bulan. Ya pokoknya menyangkut UMR aja. Sekarang UMR dengan harga 3 juta tapi untuk nyicil rumah 5 juta, 6 juta mana bisa, boro-boro. Harapannya ada uang muka sih boleh, tapi ya tingkatan kita dipikir misalnya 3 juta, 5 juta ke bawah lah gitu uang muka. Terus cicilan kira-kira 1 juta ke bawah per bulan gitu. Nah baru bisa kena untuk rakyat. Nah sekarang untuk UMR, gaji UMR berapa, tingkatan tiap daerah kan beda-beda. Pihaknya pun berharap adanya kebijakan dari pemerintah dalam menangani hal ini karena dengan cicilan yang tinggi membuat warga kesulitan untuk memiliki rumah layak huni.